ketemu lagi bersama Roy dari Belajar Public Speaking. Dan kamu masih menonton yang namanya segmen Berdiri, Belajar dari Ahli. Kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh. Dia adalah seorang tokoh yang sekarang cukup ramai dibicarakan dalam masa bursa kampanye calon presiden gitu ya. Tapi sebagai catatan, kita tidak ada afiliasi dengan siapapun, tidak ada dengan partai apapun, karena ini adalah murni pelajaran atau edukasi. Nah, yang akan kita bahas adalah seorang Anies Baswedan. Beliau adalah tokoh dan juga edukator gitu ya. Dia memang seorang profesor dan dia memang sudah menjadi dosen dalam waktu yang cukup lama, dan kemarin dia menjadi gubernur Jakarta. Wow, luar biasa ya. Profil yang luar biasa, dan tentu dia sangat enak. Kalau kita nonton videonya beliau, kalau ngomong, nyaman banget. Seperti apa? Gak usah lama-lama, karena ini bukan video tentang gua, tapi ini video tentang Bapak Anies Baswedan. Kita mulai dari video yang pertama. Supaya bisa dekat nih, bisa lihat wajah yang saya ajak bicara, gitu. Dari jauh, dari depan. Oke, ini adalah sebuah video yang bisa dibilang adalah video non formal gitu ya, karena beliau menjadi seorang pembicara di sebuah seminar, dan yang saya suka adalah beliau pada saat masuk dan dipanggil, dikasih tepuk tangan, beliau langsung berjalan menuju audiens. Wah, ini adalah sebuah hal yang menurut saya sangat humble banget dan bisa kamu tiru kalau acaranya non formal. Tentu kalau misalnya formal kan kamu harus bicara di podium ya. Kamu bisa turun ke audiens dan audiens akan merasa hangat karena kehadiran seorang pembicara yang ditunggu-tunggu. Dia mau ngedeketin kita dong. Asik ya rasanya ya. Ada perasaan gimana gitu ya pada saat wah ini pembicara yang pengen saya foto bareng, ternyata jaraknya berdekatan dengan kita. Itu adalah sebuah gestur yang bagus. Diawali dengan bagus. Kamu bisa contoh ya. Anaknya abad 21, gurunya abad 20, sekolahnya abad 19. Nah, anak-anak kita ini akan hidup di abad 21. Karena itu. Oke. Di video yang kedua, beliau menggunakan gestur yang bagus. Oke. Bahwa dia bercerita tentang abad 21, abad 20, abad 19. Jadi membandingkan 3 buah periode waktu dan membandingkan tentang edukasi. Beliau di sini video tentang edukasi membandingkan tentang abad 21, abad 20, abad 19. Kita bisa menggunakan juga gestur untuk menunjukkan 3 posisi yang berbeda. Kalau misalnya sekarang kamu nih yang sedang nonton, aku sedang membicarakan tentang abad 21, abad 20, abad 19. Oleh karena itu kita harus kembali ke masa lalu. Menurut kamu ini abad berapa? Pasti abad 19. Karena walaupun kita sekarang berada di abad ini, abad berapa kira-kira? Abad 21 kan? Oke. Jadi tanpa saya menyebutkan kembali kata-kata tersebut, orang sudah paham bahwa ini adalah abad 19, ini abad 21. Gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau secara gestur, harusnya ini adalah abad 19, abad 20, abad 21. Karena audiens itu mirroring terhadap kita. Tapi hal yang kedua yang bisa kamu cek adalah bagaimana beliau memegang mikrofon. Walaupun ada sebuah iPad yang gede banget gitu ya, yang gede banget yang beliau selalu bawa, beliau tetap mic-nya santai kayak begini. Dia nggak begini gitu ya, nggak tegang, tapi santai aja di bawahnya. Ya udah gini aja. Karena kembali lagi, kita sudah ajarin bahwa kamu jangan terlalu repot megang mic atau keras-keras ini. Melihat bahwa kamu itu sedang tegang. Tapi ya udah santai aja bawahnya kayak begini. Karena kan kamu ngomong suaranya gede. Dan mikrofon juga kan speakernya bisa digedein suaranya. Jadi ya udah bawahnya gini aja. Nah, seperti beliau, tangannya aktif. Tapi tangan kirinya bisa megang mikrofon terus. Bagus sekali. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Kenapa sekolah tempat saya dulu belajar tidak memberikan bekal A, B, C, D, E, F, G. Lalu kita menyesalinya besok. Nah, di video ini kamu bisa lihat bagaimana Bapak Anies Baswedan menggunakan jari-jarinya. Dan ini adalah teknik yang cukup komunikatif yang bisa bikin orang itu nyaman pada saat menonton kamu.
yaitu A, B, C, D, E, F. Kamu bisa gunakan untuk angka juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu bisa praktekkan di rumah, silakan. Kamu bisa mulai dari jempol atau telunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah cara supaya kamu lebih seru. Supaya komunikasi kamu nggak cuma ngomong doang, tetapi gerakan tangan kamu itu ikut membantu. A, B, C, D, E, F. Oke? Kamu bisa coba. Kita lanjut ke klip selanjutnya. Pendidikan karakter itu penting. Tapi sering yang kita bayangkan karakter itu moralnya saja. Karakter itu dua, ada karakter moral, karakter kinerja. Ini satu, berintegritas, jujur, empati, Nah, gini teman-teman, pada saat kita menggunakan tangan, tangan ini harus menunjukkan apa yang sedang kita katakan. Berulang kali saya sudah ngomong, jadi pada saat kita berkata, kita harus memikirkan, kita harus mengedukasi, kita harus berpikir. Gerakan berpikir, apakah seperti ini? Kan tidak gitu ya. Ya sudah, ini menunjukkan menggunakan pikiran, menggunakan otak kita. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Kamu harus menggunakan tangan untuk mendukung apa yang kamu katakan. Misalnya kamu mau mengatakan saya. Nah, saya itu begini gitu ya. Anda. Nah, silahkan. Kamu bisa menggunakan gerakan tangannya aktif gini. Dan beliau sangat aktif menggunakan tangannya. Dan tangannya ini sangat menggambarkan apa yang dia katakan. Oleh karena itu, pembicaraan dari Pak Anies Baswedan itu tidak pernah membosankan gitu ya. Seru banget. Kita lanjutkan ke klip selanjutnya. imitasi. Kita mengkreativitas yang dikopikan terus-menerus lintas generasi. Berikan selembar kertas, suruh gambar. Keluar gambarnya apa? 2 gunung dengan matahari di tengah. Bener nggak? Se-Indonesia tidak begitu. Oke. Di klip yang selanjutnya, kamu bisa pelajari bahwa pada saat kita presentasi, kita harus menggunakan hal-hal yang sangat relevan, yang sangat dekat dengan para audiens. Nah, Bapak Anies Baswedan pinter banget nih. Dia menceritakan tentang ketidakkreativitasnya Indonesia gitu, orang kita. Pada saat anak-anak Indonesia, bahkan kamu juga, pada saat diminta untuk membuat sebuah pemandangan, diberikan kertas yang akan digambar adalah 2 gunung, dengan sebuah matahari, dengan sawah gitu ya, dengan jalan gitu ya. Masih mending kalau misalnya ada burung gitu berupa huruf M atau huruf 3 gitu ya, 3 yang ditidurkan gitu ya. Nah, itu adalah hal yang sangat relevan ya, bahwa oh iya benar juga ya, saya juga seperti itu. Kamu juga seperti itu dan masyarakat seperti itu. Nah, kamu bisa menggunakan contoh-contoh yang sangat relevan dan itu bisa merasa dekat bahwa audiens, oh iya saya paham maksudnya apa. Oleh karena itu, ini kan bisa dibilang pada saat seminar ini, audiensnya umum. Nah, kita harus menggunakan hal-hal yang umum juga, supaya orang bisa ngerti dan lebih mudah pada saat memaparkan tentang sebuah materi yang cukup susah atau cukup rumit gitu ya. Tentang kreativitas nih soalnya. Teman-teman sekalian, alat ini dibuat oleh orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan 8 kali 7. Oke? Tapi konten yang beredar luas. Oke. Bapak Anies Baswedan membawa sebuah barang gitu ya. Membawa sebuah barang dan ditunjukkan. Sangat bagus sekali karena barangnya juga ukurannya besar. Walaupun berat-berat dibawa. Saya tidak tahu apakah memang sudah diniatkan dari awal gitu ya. Atau belum. Tetapi dengan beliau membawa barang, nah bisa ditunjukkan kepada audiens. Audiens itu pada saat udah capek, udah bosen gitu ya nontonnya ya, bisa kembali fokus. Karena, apaan sih? Si Bapak itu kok ngelihat barang gitu. Pak Anies kok bawa barang dan menunjukkan. Nah, ini bisa menjadi attention grabber atau bikin orang lain menjadi fokus lagi perhatian sama kita. Dan pastikan barang itu dilihat gitu ya, bisa kelihatan. Dan ini contohnya bagus karena menggunakan iPad yang gede banget gitu ya. Tunjukkan seperti ini. Dan dia memberikan contoh. Dan juga bawa objeknya. Kamu bisa bawa nih, misalnya kamu mau menceritakan tentang mouse, tentang yang namanya mikrofon gitu, bawa kacamata atau apapun benda yang kamu akan gunakan sebagai analogi, yang kamu akan gunakan sebagai contoh, kamu harus bawa. Itu akan sangat powerful kalau kamu bawa ya. Kita lanjutkan. Anak-anak yang pernah mengalami proses pembelajaran lewat Great Edu ini akan bisa menengok ke belakang dan mengatakan bahwa keberhasilan yang saya dapatkan sekarang salah satunya dibantu oleh Great Edu. Oke. Bapak Anies Baswedan menggunakan gerakan ini.
Gerakan apa ini? Ini adalah gerakan yang bagus banget untuk menggambarkan proses. Oke? Yang namanya proses itu kan bukan, tapi ada proses berputar. Nah, ini gerakan yang sangat bagus. Dan juga dia pada saat menengok ke belakang. Nah, ini gerakan yang bagus juga. Kamu bisa gunakan juga menengok ke depan, menengok ke belakang, atau melihat ke depan gitu ya. Menengok ke belakang, melihat ke depan. Silakan. Kamu bisa menggunakannya. Tapi saran dari kami adalah kamu harus mirroring. Pada saat kamu berada di posisi pembicara, kamu harus menengok ke belakang, tetapi melihat ke depan. Karena pada saat audiens melihat kamu, dia akan mirroring atau membalikan apa yang kamu lakukan. Kalau menurut saya, ke belakang adalah seperti ini. Tapi kalau pada saat saya menjadi seorang pembicara, menengok ke belakang adalah seperti ini, menengok ke belakang dan maju ke depan. Oke? Itu adalah contoh dari sebuah presentasi yang menurut saya non formal gitu ya, yang bisa kamu praktekkan dari Bapak Anies Baswedan. Nah, di klip yang selanjutnya, ini adalah sebuah klip yang cukup menarik juga. Kita tonton saja. Pak, gimana caranya? Itu semua itu. Lalu saya akan tunjukkan fotonya. Ini ladang yang kalian keruk. Ini foto tempat kalian beroperasi. Anda jawab pertanyaan cucu Anda nanti. Kakek dulu 2014, kakek melakukan ini semua. Oke. Jadi ini videonya mungkin ya. Ini adalah sebuah video kampanye pada saat itu bertemu dengan para pendukungnya. Dan oke, ini adalah sebuah gestur, bukan gestur sih, tapi lebih ke kostum gitu ya, persiapan. Beliau menggulung lengan baju panjangnya. Ini bisa menunjukkan kira-kira ngapain sih orang menyingsingkan lengan baju pada saat kita mau bekerja, mau kotor-kotoran. Bener nggak sih? Kita nggak pengen lengan baju kita kotor, kita sini. Misalnya kita pengen ngangkat barang gitu, aduh kayaknya harus diginin dulu supaya lebih nyaman. Kalau misalnya kita mau bantu turun ke bawah gitu ya, memegang tanah kotor, kita akan menyingsingkan lengan baju. Ini adalah sebuah gestur dari kostum yang bagus menurut saya. Bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bekerja. Nah, selanjutnya dia menunjukkan tentang lahan yang digarap gitu ya, tentang proyek yang dikerjakan. Nah, ini bisa memberikan contoh bahwa ini adalah sebuah proyek, sebuah garapan gitu ya. Menunjukkan contoh yang ada di belakang. Maksudnya apa? Pada saat kita menunjukkan di belakang, berarti itu sudah terjadi, gitu ya. Bahwa beliau memang sudah mempraktekkan atau sudah mengerjakan. Bukan proyek yang ya nantilah gitu ya. Itu kan nanti di masa depan, tapi ini sudah dikerjakan. Jadi dia menunjukkan nih hasilnya. Ini hasilnya. Dan setelah itu dia menyatukan di tengah. Jadi ada banyak menunjukkan di tengah. Oke, difokuskan. Ada banyak hal dan difokuskan di tengah. Nah, ini adalah sebuah gestur yang menurut saya cukup bagus yang bisa menunjukkan bahwa ada banyak hal yang sudah beliau lakukan dan difokuskan, ditunjukkan di tengah. Oke, kita lanjutkan video yang menurut saya cukup bagus dan ini non formal ya ngomong-ngomong. Makin dihantam, makin mengeras, makin cari cara. Tapi tunjukkan kenyataannya. Anda mau jawab apa pernyataan seperti ini? Saya sering menemukan, saya sering mengatakan itu pada mereka-mereka yang memiliki. Oke. Kembali pada saat kamu, Pak, boleh nggak sih Kak gitu ya kalau misalnya kita menggunakan gestur ini. Waduh, ini gestur yang katanya nggak boleh gitu ya. Karena ini kasar dong. Kok kamu sebagai pembicara ada gerakan kayak begini? Why? Tidak apa-apa. Karena kamu sedang menunjukkan tentang dihantam. Ya sudah seperti ini. Masa dihantam begini kan aneh gitu ya. Dihantam gitu ya. Atau dihantam kan aneh. Ya sudah dihantam. Wah ini menunjukkan ketegasan. Membuat sebuah kata-kata kamu menjadi dramatis. Dihantam. Dan kamu menunjukkan wow ini adalah sebuah hal yang luas. Nah kamu bisa gunakan gestur ini supaya orang lebih paham atau lebih mengerti tentang apa yang kamu katakan. Dan supaya orang lain bisa lebih merasa dramatis dengan apa yang kamu katakan ya. Yuk kita lanjutkan. 10 tahun, sumber dayanya sekian ratus ribu ton. Bagaimana saya optimisasi itu? Tapi bagaimana itu bagian dari bangsa? Tidak. Saya akan panggil. Dan kalau sudah panggil, kita bikin aturan.
supaya bukan Anda saja yang kaya, karena Anda kaya hari ini sudah cukup untuk 3 generasi. Oke, jadi gerakan selanjutnya beliau akan panggil, ini menunjukkan ketegasan. Ingat, ini gerakan apa? Gerakan seperti membuat titik, dan kamu bisa gunakan ini untuk menunjukkan ketegasan. Pada saat dia sedang marah kepada bawahannya, mungkin kepada para tim proyek gitu ya, dia ngomong bahwa kekayaan kamu sudah cukup. Kita harus menunjukkan bukti. Wow, menunjukkan bukti seperti ini. Dan gerakan ini adalah gerakan kembali ketegasan yang bisa digunakan sebagai seorang leader. Dan para pemimpin menggunakan gestur ini ya. Kamu bisa mempraktekannya. Dan kita lihat klip yang terakhir. Hari ini namanya triple P orientasinya. 1. Profit. 2. People. 3. Planet. Planet. Okay. Anda harus punya 3 P. Dan itu adalah tren dunia. Oke, jadi dan itu adalah video yang terakhir. Beliau pasti menggunakan gerakan jari dan ini adalah hal yang penting. Kalau kamu sudah terbiasa, kamu akan menggunakannya secara otomatis gitu ya. Saya yakin beliau juga tidak, nanti saya akan people, planet gitu, tidak. Tapi beliau langsung menggunakan jari-jari. Banyak hal yang bisa kamu pelajari dari Bapak Anies Baswedan, karena di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang beliau berbicara secara formal. Nah, ini susah, jujur. Ini lebih susah, tapi kita bisa mempelajari banyak hal tentang bagaimana cara berbicara formal, tapi masih seru, tapi masih asik. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kamu kira-kira ada hal apa yang bisa kamu pelajari dari videonya Bapak Anies Baswedan, kamu bisa tulis di kolom komentar dong. Karena kita pengen belajar juga. Menurut kamu belajar apa? Karena ada aja yang miss, yang bisa mungkin gue lupa gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, berikan like ya. Dan kamu bisa belajar banyak tentang public speaking bersama Belajar Public Speaking. Bye-bye.